over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the tree, and I will daily lift my hand, for I will always think of when your love came down. I could sing of your love, I could sing of your love, I could sing of your love, and I could sing of your love. Sangat mengesankan memang indahnya kasih Tuhan, berikan kehangatan dan sentuhan. Segala anugerah yang diberikan pada kita, bersorak-sorailah dengan penuh sukacita. Days gone by, here comes another year. Went up to the sky and now he's right here. You never forsake us and never will be. He lives in my heart forever with me. Lebih dalam dari palung lautan di bawah sana, lebih luas dari gugus semestaku terpana. Kata-kata tak cukup untuk ungkapkan rasa, nama yang perkasa dari masa ke masa. I could sing of your love, I could sing of your love, I could sing of your love. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan, baik yang menyaksikan secara online. Kita bersyukur bahwa pada hari ini, di harinya Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi ya Tuhan, tapi Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan. Oh, kami mau menerima Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. ajaib perkasa,
kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa,
masuk dalam gerbang-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Haleluya, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian hanya bagi Dia, karena Dialah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bila terasa beban yang kita alami saat ini, kita datang di bawah kaki Yesus. Hanya Dialah jawaban bagi kita. Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Berharap dan bersandar hanya kepadanya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu.
Selamat hari Minggu. Kita masih ada di dalam ibadah online dan kita sudah masuk di bulan Maret di minggu pertama. Waktu begitu cepat dan saya tetap berharap Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan tetap punya semangat, tetap jaga kesehatan. Dan salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Mari kita akan belajar atau dengar kebenaran firman Tuhan pagi ini di minggu pertama dalam bulan yang baru. Mari saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, Engkau sudah pelihara kami. Kami sudah masuk dalam bulan yang baru, di minggu pertama bulan Maret. Tuhan yang sudah menolong, memimpin, sekalipun kami melewatinya dengan begitu susah payah, tapi Tuhan selalu ada. Berkatilah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, layakkan hamba-Mu urapi, supaya setiap perkataan diperkenan Tuhan, dan Engkau saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, hamba siap memberitakan firman. Roh Kudus tutup bungkus dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada dalam tema besar 1 tahun ini berbicara mengenai pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13 bahwa Allah itu adalah menjadi sumber pengharapan kita. Dan kita akan menerima pengharapan itu ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu harus ada dan semua harus punya pengharapan tentunya. Tanpa melihat atau diukur dari situasi dan kondisi, sebagai orang-orang percayanya Tuhan, kita harus punya pengharapan. Kita harus punya tujuan hidup. Tidak bisa kita katakan, aduh ini masa pandemi yang membuat banyak orang susah. Mau berharap apa lagi? Udahlah, nasib. Tidak seperti itu. Orang-orang percayanya Tuhan harus tetap punya pengharapan. Karena pengharapan kita sebagai orang-orang percaya adalah karena kita mengerti, karena kita faham bahwa ada kasih yang begitu besar, dan kasih itu adalah kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang sudah memberikan nyawanya bagi banyak orang, dialah Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 14-15 dikatakan ini berbicara mengenai gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Gembala yang baik itu tahu suara domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Nah pagi ini saya akan berbicara mengenai sesuatu. Pengharapan ada karena ada kasih yang besar. Pengharapan ada karena ada kasih yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, PowerPoint saya yang pertama berbicara sabar melalui proses besar. Sabar melalui proses yang besar. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat ke-4 dikatakan sebaliknya, di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, kita memahami, kita punya pengharapan karena ada kasih yang besar. Dan itu harus kita ingat. Tidak boleh dilupakan. Saudara-saudara yang berumur 50 tahun ke atas, seperti saya ya, sudah masuk 67. Pasti saudara ingat akan satu lagu, ya, itu dinyanyikan oleh The Bee Gees, ya, Don't Forget to Remember Me. Waduh, saya senang lagu itu. Lagu itu sebenarnya mengisahkan tentang sepasang
pria wanita yang sedang berkasih-kasihan. Don't forget to remember me. Ya, I love you, begitu ya. Nah saudara, kalau saja di dalam dunia ini kita kenal kasih antara pria wanita, antara orang tua dan anak, antara sesama saudara, masakan kita tidak bisa mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa. Dan minggu ini, di minggu pertama, kita sebentar akan ambil sakramen perjamuan kudus karena mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu marilah kita belajar bagaimana kita harus mewujudkan harapan-harapan kita itu sehingga menjadi sesuatu yang Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya sabar melalui proses yang besar. Saudara, ada satu kisah sebagai ilustrasi khotbah saya dalam PowerPoint saya yang pertama ini. Seorang ibu, dia memiliki seekor anjing yang begitu sangat taat kepada majikannya. Dan setiap hari, karena ibu ini berdekatan dengan gereja tinggalnya, setiap hari ibu ini pergi ke gereja dan mengambil misa ya. Dan setiap hari anjing itu juga ikut. Satu hari ibu ini meninggal dan anjing itu tetap setiap hari datang ke gereja, duduk. Meskipun dia tidak mengambil misa, tapi yang dia tahu setiap hari majikannya datang ke situ, setiap hari majikannya datang ke situ. Jadi dia duduk tanpa menggonggong, tanpa mengganggu orang lain, dan diam sampai akhirnya acara misa selesai dan anjing itu keluar setiap hari. Saudara, kalau saya ingat ilustrasi ini, anjing aja dia tahu, merasakan cinta dari majikannya. Saudara, kita ini berharga loh di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sudah datang menjadi juru selamat kita. Masakan kita tidak bisa mengingat dan mau dan rindu selalu mengingat kasih Tuhan yang besar itu? Termasuk ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi, masalah terjadi, hal-hal yang tidak mengenakan kita terjadi dalam hidup ini. Masakan dengan itu kita lupakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan terlalu besar. Dan saya mau katakan, apapun yang saudara buat Tuhan tidak akan pernah cukup membalas kasih Tuhan. Jadi marilah kita akan sabar melalui proses yang besar ini. Marilah kita coba menghargai cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh besar. Saya mau katakan, don't forget to remember me. Me itu bicara tentang Yesus, tentang Tuhan kita. Yang ada, yang kuasanya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita bertahan. Sabar melalui proses yang besar. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang kita tahu bagaimana dia sabar melalui proses yang besar. Kita ingat bagaimana Yusuf. Kita tidak tahu Yusuf langsung menjadi seorang raja di Mesir. Tapi Yusuf melewati proses yang besar. Melalui hari-hari yang tidak mengenakan. Dihina, dipenjara, ya, difitnah. Dan masih banyak hal-hal lain. Tapi Yusuf tetap sabar dan menghargai cinta kasih Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita ada. Karena Tuhan menyertai kita. Hal lain yang membuat kita harus punya harapan karena ada kasih yang besar, yaitu Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita. Pastikan kita mulai belajar untuk meninggalkan kekuatan manusia kita dan hidup dengan kekuatan rohnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ada ayat yang berbicara tentang ini. Artinya pastikanlah kita mulai meninggalkan dan belajar bahwa ada kekuatan yang khusus. Ada roh penolong yang Tuhan utus. Yaitu Roh Kudus yang akan menyertai hari-hari kita. Saudara,
Saya ikut prihatin dengan jemaat-jemaat yang baru-baru ini kena musibah banjir di daerah Ciledug. Itu sangat luar biasa. Dan ketika saya mendapatkan foto-foto di mana jemaat-jemaat Tuhan mengalami ini, saya ikut prihatin. Dan saya tahu hanya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi saudara-saudara kita itu. Karena Roh Kudus adalah roh yang diutus Tuhan untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan, untuk memampukan kita di dalam masa-masa yang paling sulit seperti apapun. Roh Kudus selalu ada memimpin kehidupan kita. Ada lagu yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus diutus untuk memimpin hidup kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kesanggupan kepada kita, sehingga harapan-harapan itu tidak sirna, karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Selama kita terus menjaga gaya hidup kita dan berjalan di dalam ketetapan Tuhan, maka Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Artinya, kita tidak mengatur maunya kita, tapi kita diatur maunya Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Contoh di dalam kehidupan kita. Pernah nggak sih saudara merasa satu hari saudara tidak sejahtera di dalam hati saudara ketika saudara tahu saudara melanggar sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak mau saudara lakukan? Pasti kita tidak sejahtera. Dan itu seringkali kita marah kepada anak-anak kita dan ingatkan, awas ya, papa nggak mau, mama nggak mau kamu bohong ya. Dan ketika anak-anak melanggar dan bohong, pasti sebagai orang tua kita tahu ada sesuatu yang beda nih dari anak-anak kita. Seperti ketakutan, seperti gelisah. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia sudah melakukan sesuatu kesalahan. Demikian kita orang-orang dewasa. Adam dan Hawa, ketika dia tahu dia melanggar apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan panggil dia, Adam, Hawa, di mana engkau? Mereka bersembunyi karena mereka merasa takut. Mereka merasa udah tidak layak lagi. Saudara, jangan sampai Roh Kudus lenyap atau beranjak dari hati dan hidup kita. Mari pelihara Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari jadikan Roh Kudus menjadi sesuatu yang menguatkan kita, yang memampukan kita, sehingga harapan-harapan itu akan menjadi terwujud. Kehidupan yang terbuka bagi Roh Kudus adalah kehidupan yang terus-menerus mengalami pembaharuan, pembersihan. Hidup lama kita harus dikubur dan diganti dengan pembaharuan di dalam Tuhan Yesus. Ada harapan, ada semangat. Dan akhirnya PowerPoint saya yang ketiga berkata, marilah kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. 2 Korintus 4 ayat 16-18, Yohanes 14 ayat 15. Itu ayat yang menunjang dari PowerPoint saya. Jangan mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Saya suka nyanyi. Ya, kadang-kadang kalau ada hal-hal yang menyinggung ini, saya teringat beberapa lagu. Ada lagu dunia yang berkatakan, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Jadi jangan omong doang, tapi buktikan dengan perbuatan kita.
Matius katakan bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini berbicara bagaimana perbuatan kita itu jauh lebih penting dari apa yang kita ucapkan. Dan Tuhan menghargai itu. Mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan tidak dihargai. Tidak mendapatkan ucapan terima kasih secara khusus. Padahal kita sudah berjerih lelah melayani. Tapi jangan sedih. Jangan kecewa. Jangan tawar hati. Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan. Tapi kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pada waktunya. Tuhan yang akan mengangkat kita. Marilah kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan. Tapi juga dengan perbuatan. Jangan cuma bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi dalam masa pandemi ini, dalam virus corona yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Apakah kita masih bisa katakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan aku mau setia. Tuhan aku mau tetap melayani. Tuhan aku mau tetap rindu hidup dekatmu. Apakah seperti itu? Dan ini adalah proses penyaringan yang luar biasa. Ada banyak orang-orang yang mulai gugur imannya. Nggak tahan. Karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi. Dan memang kenyataannya seperti ini. Tapi mari kita mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Karena hidup di dunia ini tidak selamanya. Tapi kita semua akan kembali dan Tuhan akan memanggil kita. Puji Tuhan. Jadi marilah kita tetap memiliki pengharapan-pengharapan. Ayub kasihnya kepada Tuhan bukan hanya dengan perkataan. Tapi perbuatannya membuktikan bahwa dia tetap cinta Tuhan. Sekalipun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semua harta milik kesayangannya lenyap. Tapi Ayub tetap katakan, aku tetap mengasihi engkau. Saudara, di dalam pandemi ini mungkin saudara sudah tertatih-tatih berjalan menjalani hidup yang berat ini. Biaya hidup untuk anak sekolah tidak ringan, biaya hidup untuk keluarga, kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, itu semua harus kita lakukan. Tapi marilah ingat bahwa kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata tapi perbuatan. Dan Tuhan sudah ingatkan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Puji Tuhan, ketika saya bicara seperti ini bukan saya hebat, bukan saya bisa melewati, saya juga harus bergumul, saya juga harus sungguh-sungguh, saya juga terus memohon kekuatan dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan ingat, inilah PowerPoint saya yang terakhir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan di dalam segala kesesakan kita. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil dan tidak terbatas kuasanya. Bagi kita yang selalu berseru kepadanya. Saudara, ingat kisah Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 14. Saya akan coba baca Kejadian pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sekalipun Sarah tertawa mendengar hal ini, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia genapi firman-Nya, Allah genapi firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa kisah Abraham, mungkin kisah-kisah tokoh yang lain, mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Mungkin saya dan saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi. Kalau saudara ingat hidup masa kecilmu, masa mudamu dulu, engkau tidak punya mobil seperti yang engkau punya hari ini. Engkau tidak punya rumah seperti yang engkau punya hari ini. Engkau tidak punya hal-hal yang bisa engkau banggakan hari ini. Dulu, papa saya sering berkata, dulu katanya, kalau mau makan telur, itu nggak bisa satu anak satu, Fon. Satu anak itu harus dibagi-bagi telurnya. Saya tertawa dengar itu, masa sih Pak satu telur dibagi-bagi? Iya, itu masa yang sulit. Sekarang anak sekarang bertingkah, ya mau makan telur aja, telur lagi. Tapi dia nggak tahu, telur itu pun berkat dari Tuhan. Jadi waktu kita mengalami masa-masa yang sukar yang lalu, dibandingkan dengan hari ini kehidupan kita, bukankah kita juga berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ingatkah engkau ketika engkau tidak ada kendaraan, engkau berdoa memohon Tuhan, uangku gak cukup nih Tuhan, mau beli motor atau mau beli mobil, mana cukup dengan gajiku seperti ini. Tapi ketika sekarang engkau punya motor, atau engkau punya mobil, siapa yang mengadakan itu? Memang engkau bekerja, tapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Saya masih ingat 4 tahun setelah menikah saya tinggal di perumahan mertua indah. Saya berdoa dengan suami, Tuhan kalau jalan besuk tuh sore, waktu itu kami melayani di Jelambar. Tuhan aku pengen punya rumah, anakku sudah 2 Tuhan. Kalau main ya cuma di ruangan tempat tidur aja, nabrak sana nabrak sini. Tolong Tuhan, nabung. Rumahnya sudah harganya tinggi. Nabung lagi nggak cukup dan nggak cukup. Sampai satu hari, benar kata PowerPoint atau perkataan ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mensyukuri jalan Tuhan itu nggak bisa terpikirkan. Tuhan buka jalan. Kami punya rumah di Puri Indah Blok A2 nomor 2 yang sekarang dipakai untuk gereja. Dan itu juga mujizat Tuhan. Bapak Ibu mari, kita akan terus memiliki harapan-harapan kita sekalipun saat ini di depan kita mengalami hal-hal yang sukar. Tapi tetap miliki pengharapan karena ada kasih yang besar yang selalu menjadi penyemangat kita, menjadi support kita. Dan itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui renungan atau firman Tuhan di minggu pertama bulan baru, bulan Maret ini kiranya, saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan, ayo bangkit, semangat. Jangan berfokus kepada masalah pergumulanmu, tapi berfokus kepada kebesaran kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan terima. Berbicara mengenai pengharapan ada karena ada kasih yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Yang Engkau sudah nyatakan bagi kami orang-orang berdosa. Dan kasih itulah yang membuat kami ada sampai hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan akan memberikan sesuatu pemulihan bagi semua yang mendengar kebenaran firman ini. Untuk tidak menyerah, untuk tetap taruh harapan-harapannya. Karena harapan itu akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Terima kasih Tuhan. Dan hamba menutup firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, saya akan meneruskan ibadah ini dengan perjamuan kudus karena ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Mari siapkan roti, anggurmu atau persediaan yang engkau sudah siapkan di rumah untuk kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun saya akan membacakan beberapa ayat yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan roti dan kita pegang di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, saya ingin mengajak kita menyanyi satu pujian, salibnya, salibnya teramat mulia. Mari pejamkan matamu, nyanyikan pujian ini dengan hormat dan syukur. Hanya jalan salib yang membuat kita bertemu dan layak di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, karena ini mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, yang seharusnya kami menerima penghukuman. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, kami dianugerahkan keselamatan. Tubuh-Mu sudah hancur karena pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami akan makan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus kami akan makan roti ini. Mari kita akan mengambil cawan. Kita akan berdoa sebelum kita minum dari cawan ini. Kita akan pegang cawan ini di sebelah tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Tangan kanan kami ada cawan
Ada anggur yang melambangkan darah-Mu. Darah yang sudah tercurah. Engkau membayar hutang dosa kami bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Darah-Mu yang sangat berarti Tuhan. Dan Engkau sudah rela melakukannya. Karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu yang tulus. Kasih-Mu tanpa mengharapkan imbalan. Kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak binasa. Tapi ketika kami percaya, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Dan pagi ini kami akan minum dari cawan ini, yang melambangkan darah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita puji Dia, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Mari kita akan naikkan pujian. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati dengan perjamuan kudus pagi ini. Marilah pimpin setiap langkah hidup kami, untuk kami terus mengingat kasih Tuhan yang besar. Dan bersyukur Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Diberkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan saya akan menutup ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan selalu memberkati, menguatkan, melindungi, dan janjinya digenapi. Tetap setia kepada Tuhan. Dan saya juga akan menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kesehatan kita. Dalam hari-hari ini kita tetap ada dalam kehidupan disiplin untuk Tuhan dimuliakan. Saya nanti akan berdoa juga buat persembahan-persembahan karena ini adalah minggu pertama.
persembahan perpuluhan yang saudara bawa dengan rasa hormat dan syukur, persembahan yang kita bawa juga kepada Tuhan, dan juga misos, pembangunan. Tuhan akan memberkati kita semua. Dan mari kita akan satu di dalam doa, dan kita juga akan berdoa tentunya buat saudara-saudara kita yang saat ini masih ada dalam pergumulan, sakit, penyakit, apapun keperluan mereka, Tuhan akan selalu menguatkan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah online pada pagi hari ini. Di ujung ibadah ini hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Dan Tuhan akan terus menguatkan mereka, pimpin mereka, lindungi dan berkati mereka semua. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan sudah juga menolong kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sudah memberikan sehat dan kekuatan ketika mereka harus mengalami musibah banjir, tapi Tuhan ada melindungi mereka. Kuatkan mereka terus Tuhan, dan Tuhan berikan semangat dan sukacita kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu perpuluhan, baik itu misos, pembangunan, maupun persembahan-persembahan rutin. Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan mencukupkan keperluan-keperluan mereka. Karena janji-Mu ya dan amin adanya. 1 minggu ke depan yang akan dilalui, marilah Tuhan berkatilah keluarga-keluarga, kerjaan, usaha, perjalanan, dan setiap anak-anak kami. Dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga, memberkati kesehatan-kesehatan, memberkati semua apa yang dikerjakan, pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Tuhan juga ada di sana, turut bekerja, semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih ada dalam pergumulan sakit penyakit, entah itu mereka kena COVID ataupun dengan penyakit lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur Tuhan akan bekerja dan menjamah. Dan kami percaya Tuhan melawat dan menjamahnya. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Marilah Tuhan, belas kasih Tuhan terus Tuhan turunkan buat Indonesia. Juga buat negara-negara lain. Buat presiden kami, semua aparat pemerintahan yang ada. Berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Kami mau taruh terus harapan-harapan kami kepada-Mu. Karena harapan itu ada, karena ada kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu dan siapa saja yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah apa yang menjadi kebutuhan hidup-Mu. Diberkatilah, diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya selalu kebesaran Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.